itu saya kehabisan uang kan. Persija lawan Persib kan, harus main di Gajayana kan. Udah waktunya bayar polisi, izin gak keluar uang dulu ya. Belum pegang duit. Sampai hari H, Pak? Iya, hari kalau dapat izin karena belum bayar polisi kan. Terus saya nelpon, enggak, kok ada uang berapa? Ada 30 juta, Pak. Saya pakai ya, dibayar polisi. Oke, dikirim ya, transfer terus. Masih kurang lagi. Ini Angga ini Erlangga Sucipto. Iya. Memang anaknya Pak Bambang, tapi waktu itu kan Erlangga strikernya Persib Bandung kan? Saya pegang Persija. Terus akhirnya, jadi Pak Bambang telepon Erlangga sebelum pertandingan, pinjam uang. Wait, sini. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsa. Nah, sore hari ini saya bertemu dengan Pak Bambang Cipto. Beliau ini pioner jersey di sepak bola Indonesia, mantan direktur di Persija Jakarta dan sekarang dipercaya untuk mengelola event internasional ya, untuk menyediakan banyak hal ya, segala perlengkapan untuk pertandingan di Indonesia. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Apa kabarnya Pak? Baik. Usia sekarang sudah berapa Pak? 70 tahun. Masih muda Pak. Oh iya Pak Bambang ini ayahnya Erlangga Sucipto. Betul. Mantan striker timnas U20 dan Persib Bandung Pak ya. Bandung. Nah, kalau ngomong Pak Bambang ini, dunianya lekat sama penyediaan jersey untuk tim-tim di Indonesia. Kalau sekarang kan jersey udah banyak. Dulu Pak Bambang. Tapi sebelum bicara soal jersey Pak, saya mau nanya Pak Bambang bareng Persija Jakarta, karena setahu saya ada banyak cerita menarik bareng Persija Jakarta. Nah Pak, dulu awalnya ikut di pengelolaan Persija itu gimana Pak? Tadinya saya kan masuk Persija dari Surabaya, PS Mitra ya, pindah ke Jakarta. Terus ikut Persija, terus ya itulah ikut dipanggil Persija, tapi disitulah saya ini di Surabaya ada perusahaan tanah bola yang terkenal di Surabaya itu. Coba saya iseng-iseng ke Jakarta, bawa saya ke teman-teman dulu, saya tawarin di Persija, tawarin mau. Habis sekarang tuh sampai semua tim di anggota klub Persija itu pesen celana bola dulu sama saya. Celana bola. Baru lama-lama saya kembang lagi, kaos saya ke Bandung, saya jual ke teman-teman. Jadi itu set awalnya. Sambil main bola juga saya main bola, tapi tetap jualan. Jadi mungkin kenal lah Ibnu Graham itu saudara juga yang main Persibaya itu. Oh, terus, jadi main di Mitra dulu Pak ya, Mitra Surabaya ya? PS Mitra. PS Mitra ya. Saya kan masuk pendiri, dilatih oleh Andi Slamet lah, yang menjadikan saya main bola itu. Jadi saya 3 kali juara kompetisi kilat di PS Mitra dulu. Lawannya Asapap, ketemu Yakob Yasale, 2 kali masih mengikuti juga. Hartono di itu waktu itu PS1, IM, Hadi Ismanto ketemu lah. Pandur di PSAD dulu. Saya ketemu sama Pandur juga. Itulah pengalaman saya. Terus ke Jakarta ya, masuk Buana Putra dulu saya dulu, lalu masuk Setia Persija. Terus akhirnya di kemudian hari ikut mengelola Persija Pak ya? Kan sempat jadi direktur kan Pak di Persija Jakarta. Dari bawah dulu, gak direktur langsung. Prosesnya gimana Pak? Dari manajer Persija U16, 18, terus jadi wasit pernah juga, terus istilahnya melatih juga pernah, terus sampai saya disuruh ngelatih di Persija Barat, ketemu Jai Hartono. Itulah saya nggak akan lupa lah, Jai Hartono itu dari
dari nol lah di Persija, terus ikut. Saya lihat ini bagus, udah kau ikut saya aja deh ke rumah saya. Itu ceritanya panjang banget sama Jahartono, sampai tahu lah. Ya. Sempat jadi pelatih juga ya, yang menemukan Jahartono di Jakarta. Oh, seingat saya Jahartono pernah cerita memang yang ngajak Pak Bambang dari Jakarta ke Surabaya nonton pertandingan Niak Mitra. Kecopetan itu di Tempat Sari Pak ya. Iya. Terus jadi kemudian masuk Niak Mitra itu Jahartono. Iya, saya ngomong, berarti saya membahas, Om, ini adik saya bilang adik saya, tolong dididik, Om. Yang penting gaji terserah lah, dia nggak mikir gaji kan, dia nggak punya saudara. Kayak di Jakarta nggak punya saudara, di Surabaya, tolong Om didik ya. Oke, udah, saya tinggal balik lagi Jakarta. Terus kembali bicara Persija tadi Pak ya, Persija mulai dari wasit di internal Persija, ngelatih, terus jadi manajer tim junior dulu, terus ikut mengelola Persija yang senior itu mulai kapan Pak? Pokoknya semenjak Bang Jos itu. Ketika ketua umumnya Bang Jos. Itu jadi saya disuruh dari marketing, terus ya saya tarik Bung Nirwan Karso, saya coba kenalkan, ya kan. Akhirnya beliau kan akhirnya jadi manajer Bambang Pamungkas ya. Ya itulah. Oke. Tahun kalau Bang Jos berarti 2000-an Pak? Dia 2000-an. Ya. Di situlah saya mulai di kepengurusan, jadi direktur. Kalau soal direktur ini Pak, ini kan menarik. Persija itu kan pernah jadi tim musafir kalau nggak salah. Tahun 2000 ISL edisi awal Pak ya? Iya. 2008, 2009 iya, itu. Ada kasus yang supporter meninggal itu Mas ya. Karena ada supporter ribut lah. Oh iya, di GBK itu? Iya, di GBK sama Persipura waktu itu ya kan. Akhirnya kami dilarang nggak boleh main di 11 pertandingan Mas. Saya sebagai direktur, aduh, bapak kelur. Akhirnya main di Malang, di Solo, di Jepara, musafir lah. Itu kan saya harus cari uang. Oh iya. Itu makanya, menderita. Saya dengan Pak Sony, yang pengurus yang lain mundur, menyerah lah. Tapi saya demi nama Persija dan sebagai tanggung jawab saya direktur kan, udah komit sama Pak Harindra Bajuri sebagai manajer, dari tim saya mengelolanya. Terus tanggung jawab lah. Supaya jangan kalah WO ya, saya tetap bertahan semampu saya, apapun yang saya punya saya jual, termasuk rumah saya jual demi Persija. Demi Persija ya? Iya. Itu berarti Persija main di Solo, Malang. Banyak Malang. Banyak Malang ya? Nah kalau ngomong Malang ini Pak, kan pertandingan terakhir musim 2008 itu ya, main di Malang, Persib Bandung itu Pak. Itu ada cerita lucu juga. Gimana Pak ceritanya? Aduh, terkesan sekali, saya terharu Mas, saya ingetin itu. Itu saya kehabisan uang kan. Persija lawan Persib kan, harus main di Kejayaan kan. Udah waktunya bayar polisi. Izin nggak keluar uang dulu ya. Belum pegang dulu. Sampai hari H Pak? Iya, kalau dapat izin karena belum bayar polisi kan. Terus saya nelpon enggak. Kok ada uang berapa? Ada 30 juta Pak. Saya pakai ya, dibayar polisi. Oke, dikirim ya, transfer terus. Masih kurang lagi. Ini Angga ini Erlangga Sucipto. Iya. Memang anaknya Pak Bambang, tapi waktu itu kan Erlangga strikernya Persib Bandung kan? Saya dengan Persija. Terus akhirnya, jadi Pak Bambang telepon Erlangga sebelum pertandingan, pinjam uang. Wait, ini demi pertandingan itu berjalan. Terus saya telepon Ferry itu. Ada uang berapa? 50 buat bayar hotel tapi harus kembaliin. Ya deh. Akhirnya saya pinjam Ferry juga untuk yang penting berjalan dulu pertandingan itu karena live itu Mas. TV live. Kalau sampai batal gimana? Sebagai rasa tanggung jawab saya harus laksanakan apapun perjuangan saya demi pertandingan itu berjalan. Jadi sampai hari H itu kalau saya nggak salah ingat Pak ya, itu bulan Juni 2008. Karena itu pertandingan terakhir kan. Menentukan. Iya, menentukan kalau nomor 3 ya. Kan
pertandingan terakhirnya kan juaranya Persipura. Ya. Nah itu ada pertandingan Persija Persib yang prestisius main di Gajayana. Iya. Sampai hari H nggak ada izin, Pak. Belum dapat izin. Karena belum bayar. Oh, siap. Telepon Airlangga yang notabene strikernya Persib ya. Meskipun anak. Rasanya gimana, Pak? Telepon Airlangga itu pinjam uang, Pak? Sudah nggak, oke, udah gimana? Hebat sekali kan. Satunya yang saya bisa nolong Erlangga kan. Dan Angga punya tabungan 30. Loh, kalau nggak salah ingat Pak, pertandingan itu Airlangga jadi bintang Pak. Kan itu pertandingan tensinya tinggi, terus apa namanya? Kalau nggak salah pemain Persib itu di menit-menit awal, 10 menit awal sudah kehilangan 2 pemain yang harus ganti dan Airlangga masuk waktu itu. Dan yang cetak gol pertandingan itu kan 2-1 Pak skornya ya. Menang Persib Bandung. Yang cetak gol Airlangga, gol pertamanya Persib. Gol keduanya Persib itu penaltinya Gonzales. Dan itu Airlangga dijatuhkan oleh pemainnya Persija. Itu ngerasanya gimana Pak? Terharu sekali ya. Ingat. Jadi yang menolong agar pertandingan itu terlaksana adalah Airlangga dan bintang pertandingannya Airlangga ya. Sebagai orang tua dan direktur Persija campur aduk Pak ya. Campur aduk. Jadi utangnya ke Airlangga sama ke Ferry Indra Sarip sebagai dia pakai manajernya Pak Arianto tadi. Oh iya. Hotel. Saya demi terlaksana pertandingan itu. Itu jadi izin terbit jam berapa Pak? Siang lah, setelah saya bayar. Bayar jam? Jam sekitar 10 kan baru keluar. Tadinya batal tadi. Di WO akan di WO-an Persija. Karena nggak dapat izin. Alasannya itu polisinya. Kalau ini cerita menarik ini kan. Ini soal pengelolaan sepak bola Indonesia yang seperti itu dan izin juga nggak mudah. Kalau nggak salah soal izin ini juga ada pertandingan Persija Jakarta lawan Hyundai Pak di Lebak Bulus ya. Itu juga izinnya juga bermasalah Pak. Iya karena ya tadi ada yang meninggal dan akhirnya nggak dapat izin sampai saya kemana ya. Sudah live itu launching TV One. Launching TV One. Terus tim Korea udah datang di Jakarta. Tadinya melawan PSSI kan. Tahu Pak Nugraha Persus nelpon saya. Mama, lawan Persija aja deh. Kalau saya sih kalau disiapin dananya siap. Dan untuk lapangan, wasit, semuanya lah. Iya. Ya coba deh, telepon wali kota Pak Muhayyad. Saya telepon Pak Muhayyad, oke. Pak Muhayyad oke. Terus Pak Muhayyad beritain Pak Erick Thohir. Waktu itu Pak Erick Thohir masih di TV One ya. Terus Pak Erick, saya telepon Pak Erick, Mamang bisa ini siap asal dana disiapin penyelenggaraannya. Saya ke kantor TV One di Pulau Gadung, ambil uang 55 juta ingat saya itu. Untuk biaya keamanan, wasit semuanya dan lain-lain lah. Panitia semua. Ya saya ambil. Tapi izin nggak dapat Mas. Di saya itu. Saya nunggu di mana itu di Polres Jakarta Selatan. Polda juga, ada izinnya Polda juga. Sampai jam 2, jam 3 saya tungguin nggak keluar izin. Saya pernah tahu udah Pertandingan sore Pak? Sore, malam katanya malam. Oh malam. Tapi penonton udah mau nonton semua, penonton belum dapat izin. Terus akhirnya anak buah saya, Mas gimana Mas? Jual tiketnya gimana? Udah jangan jual dulu, izin nggak dapat kan. Terus akhirnya sampai jam 4, jam 5, udah mainkan aja deh. Risiko tanggung jawab saya gitu. Akhirnya penonton tuh masuknya pakai saweran ya Mas, jadi kayak tarkam ini. Pakai kardus gitu, kan nggak jual tiket kan alasan kita. Nggak jual tiket kan salah saya. Iya. Nggak ada saya izin kan. Padahal penonton udah penuh Mas, penuh. Terus akhirnya mainlah live kan. Tanggal. Terus selesai, tahu banyak polisi. Setelah pertandingan itu? Ditangkap saya. Dibawa ke Polres. Ditahan 1 malam, ditunggu lagi.
Itu demi Persija. pertandingan Persija. Penting lancar lah, kita menyelamatkan PSG juga. Karena tim apa namanya? Ulsan Hyundai, Pak. Yaudah, tur dia. Tur. Terus anak saya main juga, Erlangga diperkuat Persija juga gitu loh. Oh, dipinjem ini. Pinjam. Ya, Coba ya. nanti di cross check, nggak lu pernah pinjam Persija main di Bapak kau ditahan. Iya, iya, iya. Ini suka dukanya lah ngurus bola itu. Dan itu masih di rangkaian yang musim 2008-2009 itu, Pak ya? Iya. Karena ya seperti Pak Bambang bilang tadi, Persija jadi tim musafir, Nah, terus banyak main di luar. iya. Izinnya susah izin lah. Ada main yang di Bantul juga, Pak, kalau nggak salah. Bantul ya Persebaya. Lawan Persebaya itu, Pak. Ya, live. Itu tahun berapa itu? Waduh, ya Lupa. Ada pertandingan di Bantul itu kan juga nggak ada izinnya itu, Pak. ada izin juga, itu ngeri itu saya. Pak Juara Arifin, saya di Jenggala kan, Pak Juara lapor. Nggak dapat izin gimana? Tapi penonton udah penuh, stadion udah penuh, Mas. Di Sultan Agung? Pokoknya di Bantul ya, udah penuh. Terus gimana? Akhirnya Pak Johan ngajak Bu Yeni Wahid waktu pas ada meeting bisa di cross check ke Pak Juar lah. Akhirnya kami nggak ada kalori kan. Akhirnya di last minute Mas, satu izin baru izin keluar. Di antar Mbak Yeni Wahid Ini Yeni Wahid ke Wakapolri. Terus sama Pak Juar Arifin, saksinya Pak Juar Arifin, saya juga ada di situ. Jadi waktu itu belum dapat izin Tapi tadi udah penuh, saya langsung udah mau live. Pak Bambang Cipto datang ke rumahnya Arifin Panigoro. Ya. Kepikiran ke sana, Pak? udah mana kasihan kalau sampai rusuh di Jogja, rusuh kan kacau. Terus foto Jermannya itu pada ada macam-macam, ada ayam hilang, pohon mangga habis, gitu ada laporannya. Saya dituntut 48 juta sama itu, Pak Lurah gitu. Tuntut 48 juta habis. Itu antara ini penonton Surabaya dan Jakarta itu? Jakarta enggak. Oh, Jakartanya, supporter Surabaya. Itu enggak ada apa-apa, istilahnya nonton tapi enggak rusuh. Yang tapi bonek. Hampir satu tuh udah menguasai stadion, Mas. Oh. Zaman itu Hamin satu udah datang dia. Dan harus siapin nasi kucing, segala kita kan nyiapkan nasi kucing. Tapi masih ada ya kecolongan yang nyuri ayam, nyuri mangga. Zaman dulu lah kita. Zaman dulu ya. Itu mengganti ke Pak Lurah. Lurah daerah sekitar stadion itu, Pak. 48 juta. Ada arsipnya tuh, perincian yang hilang ada. Di rumah saya aja ada. Saya dokumentasikan itu. 48 juta. Oh, ditagih Pak Lurah ya. Ini bukan hanya ada yang di utang anak ya, Pak ya, demi pertandingan. Yang penting sepak bola lah. Ada yang ditahan polisi gara-gara sama Benny Erwin saya berdua ditahan. Yang ditahan polisi. Iya, dan itu direktur juga Benny Erwin. Yang main di Jogja hampir ditahan Pak Lurah itu ya. Itulah lika-liku kita ngurus bola lah. Tapi ngerasa ini, Pak, ya dengan suka duka begitu akhirnya Persija tetap jalan. Sekarang Persija dikelola oleh orang lain ya. Tapi ngerasa bangga juga lah. Apa, Pak, yang membuat Pak Bambang ya istilahnya itu tadi kan resikonya nggak kecil, Pak, tapi kok sedemikian sedemikian boso Jawa gelem ngopeni Persija sampai begitu, Pak? Karena kita kan darah bola, Mas. Jadi gimana pun caranya bola kita maju, gimana bola kita bersih, gitu lah tujuan saya itu Mas. Sebelum saya meninggal dunia itu sepikir kapan Indonesia itu maju dengan penduduk yang gitu banyak, tapi kok bola kita nggak maju-maju gitu. Ya itulah saya berjuang terus sampai sekarang ini, sampai cucu saya itu calon pemain, Mas. Saya kemarin ke Bangkok, saya dampingi ikut kejuaraan Asia itu lawan Jepang, lawan Filipina, juara, Mas. Ikut bangga juga. Tapi kalau arti Persija sendiri, Pak, bagi Pak Bambang, Pak? Ya itu yang membesarkan saya, Mas. Di Menteng itu saya di samping saya mitra kan. Saya kan di situ belajar lama tinggal di Menteng, Mas. Dan stadion Menteng itu lama saya. Makanya waktu digusur saya menangis sekali. Masa seorang gubernur gusur Menteng tapi nggak diganti gitu sampai sekarang. Jadi Persija pembinaannya mati sekarang.
Dulu masih setiap hari Minggu ada kompetisi rental gawang tuh dari umur kecil sampai setiap hari Minggu itu. Sekarang nggak ada. Itu salah satu saya merasakan sepak bola kita istilahnya ya karena urusnya nggak bener ya kayak gini, nggak maju-maju. Nah, Pak Persija ini kan setelah ya itu tadi dalam tanda kutip tragedinya Pak Bambang banyak sekali main di luar kota ya Pak. 11 kali. 11 pertandingan. Ah, sekarang Persija juga ya kemarin sempat main di J, sempat main di GBK tapi juga masih aja Persija ini main di luar kota kan, kayak kemarin home-nya masih di Bekasi gitu. Bekasi, kadang Bogor juga. Iya, kalau pandangannya Pak Bambang harusnya gimana Persija Jakarta ini? Harusnya sekarang dengan Persija saya harus punya stadion sendiri lah, ya kan? Kayak JT Johor kan. Iya, iya. Contohnya itulah, coba Persija contoh itu. JDT itu ya. Nggak usah nyewa lagi, jadi kan udah nama besar ada, ya kan? Kita kalau sudah dibanding ke sana, ya kan? Gimana cara adanya? Ada kan tadi udah pas sedikit ngobrol sama orang Malaysia, teman saya dari Malaysia kan, gimana? Itulah, cita saya supaya Persija itu jadi itu tim terbaik lah, itu ibu kota bayangin Mas. Iya, masa nggak punya stadion? Iya. Jangan sampai terulang cerita Pak Bambang Cipto utang ditagih Pak Lurah jual rumah Pak ya. Stres. Sampai jual rumah Pak. Jual rumah sampai sekarang untuk nutupin utang tadi. Nanti catering, aduh belum ada banyak tagihan itu. Ini The Jack harus tahu nih cerita ini. Tahu lah, si Ferry saya tahu lah. Nah Pak, itu apa ya cerita bersama Persija Jakarta. Nah, agak kesini nggak apa-apa Pak, jangan jauh-jauh Pak, kayak gitu. Ya Pak, kalau saya kenalnya Pak Bambang ini kan selain di Persija, saya tahunya Pak Bambang ini bergelut dengan dunia jersey sepak bola. Dulu saya dapat cerita dari beberapa kawan yang dulu istilahnya apa, supplier jersey. Kalau bilang jersey tim sepak bola Indonesia itu, ya Pak Bambang Cipto yang ini. Itu benar begitu Pak? Ya sebelum ada sponsor masuk dulu kan, sebelum masuk kan, karena PSSI kan beli. Kadang-kadang punya mau berangkat ke Eropa nggak punya perlengkapan, akhirnya saya yang menyediakan mulai dari jaket, tas, jersey latihan, itu semuanya lah. Terus mau berangkat ke mana, King Car di Bangkok, Abang siap, desainnya gimana? Terserah Abang deh, yang penting siap dalam waktu mepet gitu kan. Jadi jersey tim nasional juga tim nasional, dan segala perlengkapannya itu? Semuanya dari tas sampai jaket semuanya. Itu tahun berapa Pak? Waduh, King Cup, waktu Victor pelatihnya Mbak Basri, apalagi Kadir. Ya, ini apa? Basita Iswadi. Itu Pak Bambang yang iya, saya siapin. Yang bayar Pak Nirwana dulu. Jadi Bapak masih sponsor kan. Jadi sebelum seperti sekarang jersinya tim nasional, dulu Pak Bambang sempat ngerti. Lah Pak, awal mulanya berkenalan dengan jersey itu gimana Pak? Ya itu tadi, saya dari Surabaya, saya jualan dulu, terus akhirnya saya pindah ke kaos kan. Kaos sampai di Bandung, lama-lama saya beli mesin sendiri. Beli mesin sendiri ya kan. Akhirnya punya karyawan pertama 3, lama-lama 10, lama-lama 12, sampai 20 gitu, sampai 30. Akhirnya saya dapat job dari Nike untuk menyediakan Liga Indonesia semua tim, saya yang bikin. Terus apa lagi, Nike, terus Reebok pernah juga saya yang bikin semua tim, home and away-nya, terus sama latihannya. Terus apa lagi ya? Kan mulainya dulu kalau nggak salah Liga Indonesia itu kan 94 95 Pak ya pertama. Dulu kan nggak salah Dunhill, terus Kansas itu sponsornya. Sininya kan kayak motifnya Adidas itu. Ya, itu juga Pak. Saya selalu vendornya juga. Oh, vendornya Pak Bambang. Tapi nggak langsung dari PSSI. Tapi kalau lihat nomornya di bordir ya, logo di bordir zaman itu kan saya buat. Semua tim. Semua tim. Home and away. Kalau dibilang jersey untuk kompetisi Liga Indonesia pertama itu sudah Pak Bambang. Sudah terlibat lah, tapi nggak langsung. Vendor ya, yang ngerjakan. Iya, waktu Reebok, Nike,
itu saya semua. Terus di Samsu pernah dengan di Samsu. Ya. Ya, itu semua home and away kan saya buat. Saya produksi supply waktu itu. Kalau kalau Nike itu kan kalau nggak salah Liga Bank Mandiri Pak ya. Yang Mandiri. Itu Jadi, Pak Bambang semua yang bikin. semua tim, terus e-boardnya dari istilahnya Sumatera sampai Papua ya, karena ada Wamena. Persipura, ada Persiwa Wamena. Ini masak e-board di ujung gunung. Bayangin masak e-board saya. Timnya kan banyak Pak. Banyak, Terus itu saya yang produksi. gimana produksinya? Nah itulah rezeki lah kita. Dalam artian apa ya? Membagi waktunya Ya, untuk masing-masing tim? Kita ada berapa Penjahit. anak buah. Ya, itu anak buah juga banyak, kita sebar. Satu bidang ini, bidang itu. Sampai kamu ke Kalimantan, kamu ke Sulawesi, dan kita sebar lah. Jadi nggak kostum aja. Iklannya seluruh stadion. Lah Pak, jersey kalau zaman segitu waktu Liga Indonesia awal-awal itu kan, kalau sekarang printing jersey ya. Ya. Kalau dulu kan nggak printing kayak Pak Bambang Sambung-sambung. jadi. Ingat, Iya. Persipura tuh. Iya, Saya Persipura kan saya merah, potong, hitam. Saya potong-potong segini-gini mas. Sambung-sambung saya jahit. Kainnya masih paragon. Jadi dijahit. Jahit. Oh gitu ya. Jadi ini kain merah, Hitam. hitam gitu disambung-sambung. Segini mas. Sambung-sambung. Pertama kali Persipura. Ingat tuh waktu Pak manajernya Pak Rudi Maswi. Rudi Maswi ke rumah. Sponsor Angker Bir. Saya bikin. Jadi seluruh tim dulu yang bikin Pak Bambang ya? Sampai Roger Milla, ingat gak? Roger Milla sama pesan buat timnya saya. Oh, waktu Roger Milla di Pelita Jaya? Sama Kesak ke rumah. Pesan. Oh, karena nggak ada duplikasinya, tolong dibikinkan untuk dibawa pulang ke Kamerun. Dikirim berapa ribu pesan dia. Untuk akademi dia kan ada akademi. Lah Pak, itu kan banyak. Setiap tim butuh berapa orang untuk ngerjakan? Banyak mas. Pokoknya kita bagi-bagi, ada teman-teman ya, teman-teman garmen lain juga bantu saya juga. Oh. Tapi Soal desainnya? desain dari pusat, dari kayak Nike, Reebok, dia bawa desain. Nanti kirim ke klub-klub, terus saya desain kayak ini, baru kami produksi. Oh gitu ya. Nike Desainnya sudah disediakan Nike, ketika klub sudah disuruh pilih, ada berapa desain gitu. Suruh pilih klub-klub. ketika mereka oke, Pak Bambang ngerjakan. Produksi. Itu zaman dulu kan apa nomornya masih kain itu Pak, dijahit kan? Di Bordir itu ya. Di aplikasi. Itu kalau ada nomor kayak gitu, ya itu produk saya. Kalau di YouTube ya. Sempat ada yang telat nggak Pak? Karena kan barengan ini. Semua tim butuh kan bareng, nggak ada ya? Nggak bisa, harus. Makanya kadang-kadang main besok ada ini, kalau terbang bawa tik, bawa kostum aja. Jadi seluruh tim ya? Seluruh tim mas. Istimewa ini Pak. Makanya nggak tanggung-tanggung. Jadi waktu Kopaji Samsu, Reebok, Nike, Reebok. Jadi Liga Indonesia ketika yang sponsor di sininya Nike, Reebok, sama Kopaji Samsu, Tapi Bambang ya? tekstilnya kita khusus, permintaan khusus guys, supaya nggak dapat Nggak ditiru? ditiru lah. Saya pesen di pabrik tekstil Di Indonesia Pak? Atau di luar? Di Tangerang. Wah, ini duitnya banyak sekali Pak, duitnya itu Pak. Pegang seluruh tim se-Indonesia? Iya, tanya si Toro ya, wartawan itu. Toro itu yang Kopaji Samsu kan dia. Masih ada ini enggak Pak? Dalam artian di rumah masih disimpan enggak apa? Wah, udah habis. Sejarahnya itu. Bagi-bagi ada lebih bagi yang Persija Macan itu ada nyari harga ada 2 juta ada mas. Waduh, saya bagi-bagi ada lebih udah. Terus yang gambar macan mas. Oh iya. Kalau gambar macan kan yang memulai kalau nggak salah itu Persik Kediri Pak ya. Itu printing kan? Itu pertama kali Sublim, transfer itu pertama kali saya pakai itu. Pertama kali di semua tim itu dari Indonesia kan pertama kali itu Persik Kediri yang pesen ribuan warna putih kan? Ada putih, ada ungu. Ada ungu itu. Oh, jadi Asiwan yang pertama. Perubahan dari yang manual apa? Tadi Persipura warna merah hitamnya dijahit, disambung-sambung itu, terus kemudian ada printing. Pak Bambang memulai. Persik Persik ya. Persik Kediri. Oh,
Itu saya ingat saya yang ada gambar macan itu kan Macan putih. Persik Kediri terus kemudian Persija Jakarta itu kan. Persija League. Jadi saya dapat SPK dari League. Jadi nggak sembarangan bikin terus itu nggak berani kan mereknya kan top juga League. Nah ini para pecinta jersey sepak bola Indonesia harus tahu ini Pak Bambang ini yang memulai Pak. Lalu Ya, sekarang kan udah sangat banyak kan dan Ya, udah banyak lah. teknologinya Bener. sangat canggih Pak. Itu jersey berarti awalnya dulu dari jualan dulu ya, beli di Karena dulu dari Surabaya. Jayadi namanya. Main Sakti PS Sakti Surabaya. Surabaya. Jualan gitu terus kemudian bikin jersey, bahkan sempat bikinkan jersinya tim nasional ya. Iya. Berarti tahun 80-an Pak ya. Tanya deh Nur Ali, ya Alexander Sanunu ya. Alexander Sanunu. Tahu lah. Terus Jaya Artono, tanya pernah gak timnas pakai Jersey bikinannya Pak Bambang. Ya ini. Terus sekarang masih bergelut di jersey Pak? Udah enggak, semenjak ya barang-barang Cina udah banyak kan, udah murah-murah, bagus-bagus. Saya sekarang menekunin ini aja, iklan sponsorship ini, IO ini lah. Kebetulan semenjak Bank Mandiri itu kan, Mas Mirwan Suarso nawarin, Mas bisa ngerjain itu nggak? Tiger, kayak bantu-bantu di Tiger, AFC Cup. Untuk e-boardnya, untuk Ya, apa? e-boardnya. Print Ya, perlengkapan. siap. Akhirnya saya dikenalin sama udah di Singapura, terus orang Singapura ke workshop saya, ke rumah saya, ninjau kan. Oh, oke deh. Lolos. Udah. Piala Tiger 96 Pak? Pakai 96 saya terlibat juga. Sampai sekarang? Kayak sekarang. Bayangin. Ini kan sekarang kemarin ada AFF itu ya, yang Indonesia. Itu saya juga ngerjain. Sekarang Shopee Cup Cup. ada wakilnya PSM Makassar sama Borneo. Itu Indonesia yang ngerjakan Pak Bambang? saya juga. Pokoknya semua perlengkapannya lah, mulai dari LED, perlengkapan branding stadion itu ya. Jadi mulai dari Tiger itu sampai sekarang ini dari jersey pindah ke iklan-iklan sponsorship. Ngelola komplit banget Pak, jadi pemain dulu mitra PS Mitra Surabaya, terus ngelola Persija Jakarta, jersey, melatih terus juga pernah. ini apa dari Piala Tiger sampai sekarang sampai Piala kemarin Piala Mitsubishi AFC, Pak namanya Pak, AFF-nya itu AFC Cup. Akhirnya saya ke Papua Persipura kan pernah hampir semifinal dulu. oh iya Ya kan? jadi kalau teman-teman lihat ada branding di pinggir lapangan, kalau itu AFF masih gelarannya AFF berarti itu produknya Pak Bambang Cipto ya. Nah selain itu Pak Bambang ini selain pernah ya ngelola Persija, saya pernah dengar cerita kalau Pak Bambang itu pernah bawa tim ke Amerika Pak. Tahun 93. Iya bener Pak ya. Ya diajak teman-teman ya kita tanya kan, Mas ke Amerika ikut gak? Boleh, apa aja siapin ini. Perlengkapan semuanya, tas, jaket semuanya saya produksi. Itu tim nasional, bukan? Pemain tim nasional tapi atas nama Garuda Indonesia karena sponsor utama Garuda. Garuda pesawat. Kami disiapkan tiket 35. Ini nggak pernah ada ini Pak sejarah, nggak pernah orang tahu. Itu tahu ya? 93 dari Indonesia main ke Amerika, keliling Amerika Barat sampai Amerika Timur. di USA itu ya, USA. di negara-negara bagian. Bagian ya terbang, terbang. Sama Garuda itu. Pemainnya siapa Enggak, aja? Pak? ke sana pakai pesawat sana, cuma Oh. Garuda itu cuma dari Indonesia Jakarta ke Amerika. Pemain nasional lah, semua kayak Hermansyah, Kiper Hermansyah ya. Depan tuh Ferry Sandria, Banur, Bambang Nurdiansyah ya. dan di Bolu, Petai. Gelandangnya ada Yusuf Batiar, ada Maman Suryaman, Robi Darwis, Atar Tambunan, ada Habib Al-Habsi ya, yang pemain Garuda itu. Itu ngapain Pak ke Amerika Pak? Tur sambil apa ya, kita ke coaching klinik
Iya gitu. Negara Orang Indonesia konsumsi ini ini di Amerika. Di Amerika. 93 itu 93. sebelum mereka jadi tuan rumah Termasuk Piala Piala Dunia. Dunia. Piala Dunia 94 ya. Iya. Jadi lebih dulu orang Indonesia coaching klinik di Amerika. Anak SMP SMA ada tuh foto-fotonya si siapa itu teman Pata Tambunan, tanya bisa di cross check lah. Pelatihnya waktu itu kami Marceli karena dia karyawan Yesustek sama Tongko Tambunan. Terus wartawannya kita bawa Pak siapa Sumo Hadi Marsis. Ya, Bola. Terus TVRI juga kita bawa sebuah berita nasionalnya ada. Itu sangat berkesan lah. Kita keliling Amerika. Dari timur, dari barat ke timur. Ngajari orang Amerika main bola. Jadi yang ngajari orang Amerika main bola itu pemain-pemain Indonesia orang. Karena di pelosok-pelosokan kita ada sekolah-sekolah kita jualan baju juga Mas. Jadi dia bayar ke kita, terus dapat kaos, latihan. Anak SMP SMA. Oh ya. Selain pengalaman ke Amerika itu bawa tim itu ada pengalaman yang lainnya nggak Pak? Ada waktu saya Nike kan, saya kan bikin turnamen Nike Cup di Indonesia. Waktu itu saya undang Persibaya, Persija, Persib, terus Semarang, PSM, terus Padang. Nah, jadi ada 8 tim saya bikin di Menteng. Saya mau seleksi pemain untuk Anak-anak ini? Anak-anak umur 15. Seleksi untuk dibawa ke Asia Pasifik Mas. Asia Pasifik ya. Yang menang siapa? Waktu itu PSMS Medan menang. Terus PSMS Medan nyemot dari Semarang itu Supriyono yang jadi pemain nasional. Pernah dengar Supriyono? Ya, pernah. Terus dari PSM siapa? Ada PSM ada, terus dari Persija ada 5 tuh. Tergabung sama Medan, berangkatlah ke Kuala Lumpur gitu. Kuala Lumpur kita bisa ngalahin Jepang, Malaysia, Singapura. Akhirnya kita juara di situ, kirim ke MU. Oh main di MU tingkat dunia itu ada Brazil, Argentina, semuanya lawan-lawan tim-tim U15. U15. Oh, jadi pernah bawa pemain nasional tapi tidak pakai nama tim nasional Indonesia main di Amerika. Bawa anak-anak. Ibaratnya Tarkam tahu. Tarkam Mas. Itu kan kita resmi tapi izin PSSI izin juga kan. Izin PSSI kita mau main atas nama waktu anggap aja kita kan karyawan Yesustek semuanya. Itu ya. Ini pengalaman banyak sekali nih Pak Bambang ini. Ini ya lewat obrolan ini mungkin teman-teman jadi tahu ini tentang terutama teman-teman Jackmania bahwa pernah ada yang ngurus Persija namanya Bambang Sucipto, pernah dipenjara, utang anaknya yang strikernya Persib jelang pertandingan Persija untuk menyelamatkan pertandingan supaya nggak kalah WO. Ya, nggak kalah WO tapi akhirnya kalah. Yang cetak gol Erlangga yang diutangi, pernah ditagih Pak Lurah di Bantul anak pertandingan Persija Persebaya, dan orang dibalik jersey tim-tim di Liga Indonesia. Dan juga ini juga tadi kalau lihat Piala AFF main di Indonesia, maka kalau lihat branding di stadionnya itu EO-nya Pak Bambang Cipto. Termasuk. Tapi kami di bawah di Singapura Mas. Kantor pusatnya kami perwakilan ini. Komplit sekali Pak pengalamannya. Dan ini mungkin yang juga teman-teman yang supporter sering lihat supporter Indonesia, tim nasional Indonesia yang sering ke luar negeri, pasti juga kenal Pak Bambang Cipto ini. Pasti, karena saya terakhir Kamboja itu kan dukung timnas sampai juara itu. SEA Games itu Pak? Iya, SEA Games. Kami ada di sana Mas. Dukung semua kerain supporter. Jadi tim nasional Vietnam, main di luar itu kita ikut juga. Selalu ikut Pak? Vietnam, balik Kuala Lumpur, terus Manila. Ada kami komunitas pecinta timnas tuh. Orang tua-tua Pak ya? Enggak juga. Oh enggak juga? Saya paling tua. Oh, yang paling tua Pak Bambang Cipto, yang lainnya muda-muda? Muda-muda. Tanya anak-anak itu, anak dari Jogja, ada dari Medan, ada dari Surabaya, Sidoarjo ada juga.
Terakhir kemarin jadi saksi Kamboja waktu Ya, dapat juara. medali emas SEA Games itu. Ya? Senang kan mereka ke hotel, kita rayakan sama ya Mas Rino sama Coach Indra, waduh semua senang lah. Ini kalau teman-teman yang ngaku pecinta bola Indonesia gak apa basa Jawa nih gak ono sak kuku nih karo Pak Bambang Cipto, Pak. Pak Bambang Cipto ya main bola ya, ngelatih ya, jadi wasit ya, ngurus bola ya, nyediakan jersey seluruh tim Liga Indonesia ya, branding stadion juga ya, nonton tim nasional Indonesia di beberapa negara ya, komplit. Makanya target saya nanti kalau Indonesia lolos ke Dunia harus berangkat dukung timnas di Amerika nanti. Itu udah niat saya. Gimana caranya saya harus berangkat gitu. Karena 94 saya nonton juga. Waktu 94 saya nonton juga. Yang di Amerika itu. Saya mau belajar tuh. Oh gini bikin EO itu gitu. Saya udah belajar 94 udah belajar lah. Berangkat ke sana. Juara Brasil itu ada dokumentasinya ada itu. Jadi ini pengalamannya luar biasa nih. Ini nggak sekedar asam garam ini, tapi garam selautan sudah ini sudah diselami Pak Bambang ini. Ini mungkin obrolan yang komplit ini dengan orang yang sangat komplit tentang sepak bola Indonesia. Ya, karena darah saya darah bola kan, dari hidup saya dari pemain bola sampai jadi pengurus sampai ya ini tua ini kan ya demi sepak bola nasional. Makanya cucu saya kemarin ke Bangkok itu saya dampingi juga. Gak tahu juara juga di sana. Ikut bangga, saya terharu ya. Terharu Mas. Masa lawannya kan lawan Jepang, Filipina juga. Sana tuh bisa atas nama Persib Bandung dia. Oh ya, karena sekarang Erlangga tinggalnya di Bandung, Pak. Akhirnya, aduh, saya akhirnya begitu menang kan juara kan, saya kan ada uang sedikit, saya bagi pemain, saya kumpulin, ya sedikit untuk oleh-oleh, saya kasih sedikit lah, ada lah buat bonus buat pemain. Karena bangga saya punya cucu main di tim itu gitu loh. Ini buat oleh-oleh ya buat orang tua ya. Nah, Saking bangganya itu cucu kayak itu main bagus loh, sama main cetak gol lagi. siap ya. Ini obrolan yang sangat menarik kawan-kawan sama Pak Bambang Cipto. Jadi kita jadi tahu tentang soal apa bosok Jawanya pergumbalan, perjersian tim apa di sepak bola Indonesia. Pionernya Pak Bambang Cipto karena dulu yang apa yang suplai semua jersey tim-tim di Indonesia. Ya, mungkin obrolannya itu dulu kawan-kawan. Tapi ada satu Mas, sekarang di Jakarta kan ada komunitas mantan-mantan. Saya sebagai penasehat sama Coach RD. Jadi kalau ada main-main, kita sebulan sekali lah kita kumpul-kumpul main bola. Semua sama mantan-mantan pemain bola ya, tim nasional. Persija bisa. Makanya kepingin ngajak ke Surabaya lagi sampai atur lah. Siap, Uma Bal-Balan siap jadi tuan rumah di Jawa Timur. Nah, ini obrolan yang sangat menarik menurut saya. Ini ya jadi ada tambahan pengetahuan tentang jersey tadi di tim Liga Indonesia. Dan buat teman-teman ini mungkin cerita yang nggak pernah diketahui banyak orang, terutama teman-teman Jackmania pendukung Persija, bahwa pernah ada masa Persija main musyafir di banyak kota dengan pengorbanan yang luar biasa dari Pak Bambang Cipto. Mungkin bagi saya yang paling menarik tadi pertandingan Persija Jakarta lawan Persib Bandung di Gajayana Malang. Ternyata Pak Bambang Cipto pinjam uangnya demi menggelar pertandingan ini, pinjam uang ke strikernya Persib Bandung. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya. Pokoknya nikmati terus obrolan bola di sini di Uma Bal-Balan. Terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya. Sukses. Amin. Selamat sore.